kita contohkan untuk pemodelan program linear ini di contoh pertama ini ya. Kita baca dulu, tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 bus dan mobil. Artinya total dari parkiran seluas 600 meter persegi ini hanya mampu ditampung oleh 58, totalnya 58 kendaraan. Setiap mobil membutuhkan 6 meter persegi dan setiap bus 24 meter persegi. Nah, ini batasan-batasan yang ada. Biaya parkir tiap mobil 2.000 untuk mobil ya, untuk bus 4.000. Jika parkir tersebut penuh, tentukan hasil maksimum yang diperoleh berdasarkan biaya parkir. Dalam pembelajaran sekarang, kita belum menuntaskan sampai masalah kesimpulan, mengambil solusi, belum nyampe ke tahap keempat. Meskipun soal ini sudah menanyakan berapa hasil maksimum, karena pembahasan kita mengenai pemodelan program linear, jadi pembahasan kita hanya sampai ke konstruksi model terlebih dahulu ya. Di langkah pertama kita, tadi sesuai pembelajaran sebelumnya, teknik langkah-langkah manajemen sains. Yang pertama observasi. Ini sudah hasil observasi. Jadi secara narasi ya, hasil observasi. Yang kedua menentukan identifikasi masalah. Bagaimana kita menentukan identifikasi masalah? Lihat permasalahan dari data yang ada. Pertanyaannya hasil maksimum. Keuntungan parkir, berarti permasalahan identifikasinya berapa banyak mobil dan bus yang dapat diparkirkan sehingga mendapatkan keuntungan maksimal dari biaya parkir tersebut. Jadi yang mau kita cari tahu itu nanti adalah berapa sih masalah banyak mobilnya, berapa banyak busnya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Di waktunya kapan tidak dibahas dalam soal. Jadi kita menyelesaikan sesuai data yang diperoleh pada hasil observasi. Ya, jadi permasalahan yang ada di sini berapa banyak mobil dan bus. Itu langkah kedua, identifikasi. Langkah ketiga, konstruksi model. Nah, untuk mengkonstruksi model atau untuk melakukan formulasi model atau pemodelan program linear ini, langkah-langkahnya kan yang pertama, tentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan itu didasarkan pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah tadi sudah kita bahas, sudah kita sampaikan bahwa identifikasi masalahnya banyak mobil, bus, dan banyak mobil dan banyak bus. Maka variabel keputusannya adalah berapa banyak mobil dan berapa banyak bus. Itu sebagai variabel keputusan kita. X, kita misalkan banyak mobil yang akan diparkir, Y, banyak bus yang akan diparkir. Nah, untuk mendapatkan fungsi kendala, kita bantu dia dengan tabel bantuan. Tabel bantuan ini berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan data yang ada pada soal. Di dalam soal tadi sebelumnya membahaskan bahwa ada luas parkirannya 600, berarti ada juga tentang luasnya si kendaraan. Nah, jadi kita tampilkan seperti ini. Luas parkiran ini luas parkiran secara per mobilnya berarti membutuhkan 6 meter persegi. Yang bus berarti 24 meter persegi. Ini berdasarkan data ya. Nah, biaya parkiran, berarti tabel ini memberikan informasinya juga jadinya. Biaya parkiran untuk mobil 2.000, untuk bus 4.000. Nah, ini kenapa kecil dari 58? Kecil, tanda pertidaksamaannya kecil. Kenapa kecil dari 58? Karena tadi luas yang 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 bus dan mobil. Makanya kecil dari 58. Letaknya di sini, penjumlahan kendaraan. Nah, pada kolom kedua kan total luas parkiran. Total luas parkiran itu 600.
kecil sama dengan. Kenapa kecil sama dengan? Karena ya pemakaiannya nanti bisa pas-pasan 600, bisa juga kecil dari 600. Jadi kecil pertidaksamaan di sini ya, tanda kecil sama dengan di sini memberikan makna itu ya. Selanjutnya untuk banyak kendaraan, fungsi kendala. Fungsi kendala kita baca dari tabel bantuan tadi. Yang pertama banyak kendaraan, ini bercerita tentang banyak kendaraan. Jadi dari kolom pertama kita baca kalau memang bisa dibaca. Tapi kalau nggak bisa kapan bisa dibaca? Ketika ada tulisan di bawah ininya. Itu untuk fungsi kendala. Yang kolom terakhir itu menunjukkan fungsi tujuan. Nanti kita lihat. Di banyak kendaraan kita baca dari sini. Nah, kenapa X tambah Y? Nah, kita baca dari X tambah Y. X ditambah Y. X tambah Y kecil sama dengan 58. Jadi kecil sama dengan 58-nya sudah terbawa dari tabel ini ya. Selanjutnya mengenai luas parkiran. Luas parkiran berarti bacanya digandeng. 6X ditambah 24Y kecil sama dengan 600. Maka inilah hasilnya. Jadi berdasarkan bagian dari kolom kedua. Selanjutnya ini perlu. Ini namanya batasan non negatif. Kenapa harus dibatasi lebih besar dari 0? Karena nanti jika tidak kita bataskan, nanti bisa dari hasilnya itu negatif. Kita nggak boleh mencari hasil negatif. Kenapa? Karena logikanya banyak mobil, banyak bus, ya nggak mungkin negatif. Maka perlu kita tampilkan batasan non negatif. X, Y besar dari 0. Dan kenapa kita perlu menampilkan ini? Ini artinya X dan Y elemen bilangan Z. Z di sini adalah bilangan integer. Integer adalah bilangan bulat. Jadi X dan Y harus merupakan bilangan bulat, nggak boleh bilangan berkoma. Kenapa nggak boleh bilangan berkoma? Ya kembali lagi logikanya. Logikanya dari sini. Banyak mobil, ya tentu nggak boleh berkoma. Banyak bus juga nggak boleh berkoma. Jadi kondisi ini kondisi yang disesuaikan sama permasalahannya, sama variabel keputusan yang kita buat. Oke, lanjutkan menentukan fungsi tujuan. Jadi untuk menentukan fungsi tujuan, perhatikan biaya parkiran. Nah, biaya parkiran di sini berarti kita bacanya gimana? Ya sama, 2000X ditambah 4000Y. Jadi bacanya seperti itu. Nah, Z max sama dengan 2000X tambah 4000Y. Kenapa dikategorikan max? Nah, kembali ke permasalahan identifikasi masalah tadi. Identifikasi masalah tadi kita membunyikan untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, makanya kita perlu menampilkan dia Z max. Perlu sekali untuk menentukan dia kasus minimum atau kasus maksimum. Agar nanti pencapaian hasil perbandingan untuk solusi yang akan kita bahas, kenapa perlu sekali menampilkan max atau minnya nanti dalam permasalahan program linear ini. Oke, sekian untuk pemodelannya. Jadi pemodelan program linear ini meliputi variabel keputusan, meliputi fungsi kendala, dan meliputi fungsi tujuan.